Pak, mohon dijelaskan untuk agenda KPK di Cilacap khususnya di gedung DPRD ini, Pak. Oh, ini dalam rangka kita sebenarnya ini koordinasi supervisi untuk pencegahan korupsi supaya nanti untuk menguatkan sinergi antara legislatif dengan eksekutif dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Di selama ini kan kita intensif untuk mendampingi Pemda seluruh Indonesia termasuk Cilacap ini bagaimana supaya tata pemerintahan itu menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, bebas korupsi. Dan di situ tidak lepas dari adanya peran-peran dari legislatif juga gitu. Ketika melaksanakan tugas-tugasnya kan di eksekutif juga kan itu ada peran-peran dari legislatif juga gitu. Makanya di sini kita hadir untuk membangun pemahaman mengenai anti korupsinya, kemudian juga program-program yang lebih spesifik yang memang perlu nanti fungsi dan peran dari legislatif ini supaya lebih optimal lagi. Di sini ada fungsi-fungsi pengawasan, kemudian juga di sini dari fungsi budgeting segala macam itu nanti juga bisa berjalan bersinergi gitu. Nah gitu kira-kira mungkin itu yang untuk agenda hari ini itu. Alhamdulillah sambutannya juga cukup ini juga di sini cukup hangat juga itu. Ya. Kalau pantauan dari KPK selama ini untuk Kabupaten Cilacap seperti apa, Pak? Pantauan dari KPK untuk Kabupaten Cilacap sejauh ini seperti apa? Oke, jadi selama ini sih kalau kita pakai patokan atau ukuran dari yang selama ini program untuk pencegahan korupsi yang kami gunakan program MCP Monitoring Center for Prevention, nilainya relatif bagus itu, relatif bagus. Tapi ini kan sebenarnya lebih ke hal-hal yang sifatnya capaian-capaian yang secara administratif formal gitu. Nah, nanti kalau yang secara substansi segala macam itu, mudah-mudahan sih secara substansi sejauh ini masih belum ada indikasi-indikasi yang ke arah sana. Tapi mudah-mudahan itu nggak sampai terjadi yang tidak diharapkan itu. Ada stressing khusus pada Cilacap. Nah, sebenarnya sama dengan di daerah-daerah lainnya itu yang rawan itu sebenarnya di 3 hal itu. Pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang saya itu kan ini saya kira mungkin bisa dibilang korupsi yang konvensional itu. Lagi-lagi kalau yang ditangani oleh KPK itu di daerah kaitan dengan masalah pengadaan barang dan jasa. Makanya kami wanti-wanti mengingatkan di sini selain di Pemdanya juga di sininya karena di sini kan ada kaitan dengan masalah awalnya kan dari pokir-pokir segala macam itu. Ini tolong untuk menjadi wanti-wanti karena disitulah banyak titik rawannya gitu pengadaan barang jasa. Yang kedua yang kaitan dengan masalah perizinan itu. Nah banyak sekali kasus-kasus yang ditangani oleh KPK itu yang ini kaitan dengan masalah perizinan gitu. Nah di beberapa daerah yang akhirnya terkena ditangani oleh bagian penindakan itu kaitan dengan perizinan itu. Dan perizinan ini sebenarnya lebih banyak di Pemdanya juga, tapi nanti di DPRD-nya juga kita berharap nanti ikut juga mengawasi. Nah kemudian yang ketiga sebenarnya di Cilacap ini kaitan dengan masalah nanti potensi terjadinya jual beli jabatan. Jual beli jabatan itu terus terang ini sangat rawan sekali gitu. Nah ini yang sering terjadi. Bahkan kalau lihat di datanya kan di Jawa Tengah udah terkena kasus ada beberapa Pemda lah di Jawa Tengah itu sampai kepala daerah itu harus berurusan dengan penegak hukum dikaitan dengan masalah jual beli jabatan. Makanya kawan-kawan kami ingatkan jual beli jabatan tolong dalam proses untuk manajemen ASN ini benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip merit system itu. Jadi 4 hal untuk menduduki semua jabatan di level manapun juga harus memenuhi pertama kualifikasi, yang kedua kompetensi, yang ketiga kinerjanya juga terpenuhi, yang keempat yang paling penting di sini non diskriminatif gitu. Nah kalau misalnya itu dijalankan dengan sungguh-sungguh dengan baik, saya kira mungkin nanti tidak akan ada lagi nanti namanya jual beli jabatan. Saya kira begitu ya. Pak Cilacap kan sebagai pusat kegiatan nasional ya, banyak proyek-proyek nasional di sini gitu kan. Terbaru RCPA Pertamina itu kan, pengembangan minyak. Ada penekanan khusus nggak terkait proyek nasional di Cilacap? Oke, mungkin kalau itu kan proyek nasional, jadi itu mungkin di luar kewenangan Pemdanya gitu. Jadi anggarannya kan kalau kami dengan Pemda ini tentunya kan di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan Pemda yang kalaupun misalnya itu ada penggunaan anggaran APBD gitu. Nah kalau yang proyek nasional tentunya kan anggaran APBN dan instansi vertikal gitu. Cuman kebetulan lokasinya memang di daerah gitu. Jadi dalam hal ini saya kira mungkin di luar kewenangan dari Pemda kalau yang tapi kan di situ ada transaksi antara BUMN dengan Pemda. Misalkan diantaranya misalkan tukar guling wilayah kawasan. Di Cilacap itu kawasan industri Cilacap karena itu digunakan untuk proyek nasional, kemudian dibeli sama Pertamina
terus sama Pemda untuk beli yang lain. Misalkan yang seperti itu ada pengawasan khusus Pak. Oke, jadi kalau kami kan lebih tupoksinya di pemberantasan korupsi ya. Jadi kalau misalnya belum ada indikasi ke arah korupsi, mungkin kami belum bisa masuk gitu. Nah, kalau misalnya untuk memeriksa mengaudit segala macam itu kewenangannya nanti kewenangan instansi lainnya gitu. Nah, ketika misalnya itu sudah ada indikasi korupsi, tentunya kalau kami kan lebih di wilayah-wilayah pencegahannya mengingatkan gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah ada indikasi, nanti yang namanya juga di divisi atau bidang yang berbeda. Dan bukan tidak mungkin juga gitu. Kan misalnya dari divisi lain atau unit lain itu juga sudah ada laporan pengaduan, tentunya maksudnya bukan di wilayah kami, kalau kami kan di Koordinasi Supervisi Pencegahan. Dan ketika mereka melakukan melihat ke lapangan, mengumpulkan bukti di lapangan segala macam, kami sendiri orang KPK tidak tahu persis itu, karena kan sifatnya di sini rahasia gitu. Karena kan kalau masih dalam tahapan penyelidikan itu kan masih praduga tak bersalah gitu, nggak boleh nanti dibuka ke publik segala macam. Kami sendiri terus terang nggak tahu juga. Dan mudah-mudahan sih semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan ketentuan. Jadi sampai sejauh ini masih dalam koridor ini. Tapi saya nggak tahu juga apa yang ditangani oleh divisi lain, divisi yang menangani pengaduan masyarakat segala macam gitu.